Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Susi Sugiharti. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto, Salut Salami Ayu. Nomor induk mahasiswa saya 860 555 143. Kali ini saya akan memperagakan beberapa gerakan pencaksilat. Diawali dari gerakan kuda-kuda, kemudian ada tendangan, ada pukulan, ada tangkisan, ada tangkapan, dan ada bantingan. Kemudian di akhir video nanti akan ada penjelasan beberapa gaya tenang. Mari kita ikuti bersama. Berikut ini saya akan memperagakan gerakan kuda-kuda. Untuk gerakan kuda-kuda diawali dengan sikap siap dulu, kaki masih merapat, kemudian kaki diangkat atau loncat setinggi pantat. Setelah itu jatuhkan tubuh, posisi sudah dalam keadaan siap atau kuda-kuda. Tangan berada di atas dada, tangan kiri berada di depan. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله وأعيد فاكرها عروسة البحر خارجة من المية. Untuk gerakan kuda-kuda yang kedua, ini hampir sama dengan gerakan kuda-kuda yang pertama, tapi bedanya saat jatuh ini posisi kaki kanan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang seperti ini. رحت انا غنيت امتى الحب اختار قلبي ولا في الخيال عودك. Selanjutnya kita memasuki gerakan pukulan, yaitu pukulan depan lurus. Posisi dan mulai pukulan kiri satu kali, kemudian kanan satu kali. Berikutnya adalah gerakan pukulan. Ini adalah pukulan sangkol. Pukulan sangkol adalah memukul dari bawah ke depan dengan sasaran masih ulu hati. Selanjutnya adalah tangkisan depan. Tangkisan depan ini bertujuan untuk menangkis pukulan dari depan yang sasarannya adalah depan. Oke, selanjutnya adalah gerakan kombinasi tangkisan dan serangan. Jadi kita menangkis, lalu dilanjutkan dengan menyerang lawan.
Selanjutnya adalah tendangan depan. Tendangan depan ini diawali dengan kuda-kuda depan seperti ini. Setelah itu kaki kanan kita gunakan untuk menendang, diangkat setinggi dada, kemudian lakukan tendangan. Tangan kanan untuk melindungi kemaluan dan tangan kiri untuk menguji. Oke, kita lakukan. Oke, selanjutnya adalah gerakan tendangan samping. Hampir sama dengan gerakan tendangan depan ya. Diawali dengan kuda-kuda. Setelah itu kaki kiri di depan, kita ayunkan kaki kanan menendang. Yakin setelah itu kembali ke posisi kuda-kuda. Ini 1. Tangan kanan ini masih digunakan untuk melindungi kemaluan dan tangan kiri untuk menguji. Oke. Kira-kira seperti itu. Baik. Untuk gerakan berikutnya adalah sikutan. Adalah untuk menyikut dagu lawan. Berikutnya adalah gerakan tangkapan. Gerakan tangkapan ini bertujuan untuk menghindarkan atau agar pukulan dari lawan tidak mengenai tubuh kita. Ini tangan kiri berada di atas dan tangan kanan berada di Ini adalah gerakan bantingan. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawan. Renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris. Pada tahun 1837, hanya ada 6 buah kolam renang di kota. Sejak itu, renang semakin populer. Bahkan, pada tahun 1869, muncullah beberapa asosiasi olahraga renang. Renang kemudian semakin dikenal dunia, sehingga pada tahun 1896, renang resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Cihampelas pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya. Perkembangan olahraga renang di Indonesia selanjutnya ditandai dengan lahirnya berbagai perkumpulan renang, seperti Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini membawahi 7 perkumpulan renang. Perserikatan Renang Bandung atau Banduze Zembon rupanya menginspirasi terbentuknya perkumpulan serupa di tingkat yang lebih tinggi. Di Jawa Barat, ada West Java Zembon yang dibentuk pada tahun 1918. Sementara, di Jawa Timur, didirikan Oost Java Zembon pada tahun 1927. Berdirinya perkumpulan renang tersebut membuahkan hasil. Di ajang Far Eastern Games atau Olimpiade Timur Jauh yang diselenggarakan pada tahun 1934 di Manila, Filipina, 2 orang peloncat indah dari Hindia Belanda sukses mengukir prestasi sebagai juara pertama dan kedua. Berenang dapat dilakukan dengan beberapa macam gaya, di antaranya gaya katak, gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Seperti apa dan bagaimana cara berenang dengan gaya-gaya tersebut? Berikut ini penjelasan mengenai gaya berenang menurut Federasi Renang Internasional.
Gaya katak atau gaya dada. Dalam gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air. Dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air sehingga dapat melihat ke depan ketika berenang. Meskipun sama-sama menghadap ke arah permukaan air, gaya katak berbeda dengan gaya bebas. Pada gaya katak, tubuh selalu dalam keadaan tetap. Bernapas dapat Anda lakukan saat mulut sedang berada di atas permukaan air dalam waktu lama. Kaki dan tangan digerakkan secara bergantian. Pada saat kaki bergerak menendang ke arah luar, kedua belah tangan diposisikan lurus ke depan. Sebaliknya, pada saat kaki dalam posisi lurus, kedua tangan digerakkan seperti sedang membelah air sehingga badan tertarik ke arah depan. Gaya bebas. Gaya bebas ini sering dilakukan baik oleh para pemula maupun perenang profesional. Renang gaya bebas dilakukan dengan menelungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap permukaan air. Lalu kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang air. Tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedangkan kaki digerakkan ke atas dan ke bawah. Untuk mengambil napas, tolehkan ke arah kanan atau kiri di atas permukaan air. Lakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, sehingga posisi tubuh menjadi miring. Gaya punggung. Gaya punggung merupakan gaya renang tertua setelah gaya bebas, dan diperlombakan pertama kali di Olimpiade Paris pada tahun 1900. Gaya punggung tidak diawali dari atas balok start, tetapi dari dalam kolam dengan tangan berpegangan, lutut ditekuk, dan telapak kaki bertumpu ke dinding kolam. Pada gaya punggung, kaki bergerak lebih aktif ke arah atas, dan pergelangan kaki harus dijaga agar selalu lentur tidak kaku. Gerakan tangan pada gaya punggung hampir sama dengan gaya bebas, yaitu digerakkan menuju pinggang seperti sedang mengayuh. Gaya kupu-kupu. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dengan cara membentang, lalu mengepak untuk mengayuh ke depan. Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu ini membutuhkan tenaga besar dan koordinasi yang baik. Gaya kupu-kupu sering disebut juga gaya lumba-lumba. Posisi badan harus menghadap ke arah permukaan air, lalu kedua lengan ditekan ke bawah secara bersamaan, lalu digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara itu, kedua kaki menendang ke atas dan ke bawah secara bersamaan, seperti gerakan sirip lumba-lumba. Pernapasan dilakukan melalui mulut pada saat kepala berada di luar air. Sebelum kepala muncul ke permukaan air, udara diembuskan secara kuat dari hidung dan mulut. Dari gaya-gaya renang tersebut, terdapat banyak manfaat yang diterima, seperti menguatkan atau mengencangkan otot kaki, menguatkan otot lengan, dan mengatur pernapasan kita. Semakin sering berlatih, maka akan bisa membiasakan diri dengan air. Kebanyakan orang terlalu takut dengan kedalaman air kolam renang. Namun, semua itu bisa diatasi dengan belajar berbagai macam gaya renang.